Marilah berdoa. Kita sampaikan wujud kita dalam Ekaristi ini. Allah yang Maha Mulia, bantulah kami anak-anak-Mu, agar dengan semangat yang tinggi kami merayakan hari-hari sukacita ini untuk menghormati Tuhan yang bangkit. Semoga apa yang kami kenangkan dalam perayaan syukur ini senantiasa kami wartakan melalui karya-karya baik kami. Karena itu curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menyemangati dan menyertai kami dalam melaksanakan tugas pewartaan sehari-hari. Ini kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita buka hati dan budi kita untuk menerima sabda Tuhan. Kedua rasul itu menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besar sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaan-Mu. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi memazmurkan nama-Mu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Yesus telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh.
Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Mengasihi aku akan hidup menurut sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Dan tinggal sesaat lagi, dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah, kamu akan tahu bahwa aku ada di dalam Bapa-Ku, dan bahwa kamu ada di dalam aku, dan aku ada di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, apakah Anda tahu pepatah Jawa ini? Nulung kepentung. Nulung kepentung. Tahu nggak artinya? Tidak. Tidak ya. Romo Andri nggak tahu? Romo Arya juga nggak tahu nulung kepentung? Bahasa apa itu ya? Iya, bahasa apa itu katanya ya. Ini bahasa Jawa Romo. Ini berbeda dengan nulung mentung loh ya. Kalau nulung mentung itu seakan-akan menolong namun justru mencelakai. Sementara nulung kepentung artinya kita maunya menolong, maksud hati kita menolong berbuat baik, namun justru akhirnya mendapatkan celaka sebagai balasan kita. Pernah mempunyai pengalaman seperti itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Pernah. Maunya kita menolong, ya? Pernah. Punya ya, Romo Ya. Andri itu nampaknya berkali-kali kepentung dia ya. Nolong orang satu kali, kepentungnya berkali-kali. Begitu ya Romo ya? Melentung, Monsignor. Oh, melah melentung karena dipentung, dipukul sampai apuh ya, sampai bengkak itu. Ini pengalaman Romo Andri. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita kadang-kadang mempunyai pengalaman yang seperti itu. Maunya berbuat baik, namun ternyata ditanggapi secara tidak baik, dan kita akhirnya mendapatkan celaka sendiri. Entah dalam perkara yang sederhana atau ringan, maupun dalam perkara yang serius atau besar. Sebagai orang Katolik, sebagai orang beriman, kita semua memang dipanggil oleh Tuhan untuk senantiasa berbuat kebaikan, berbuat kebajikan. Dan ini menjadi sarana kita untuk mewujudkan iman kita secara konkret di dalam kehidupan sehari-hari. Selain mewujudkan iman juga berbuat baik menjadi sarana kita untuk mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan. Kita semua tahu bahwa untuk mewartakan kasih Tuhan, cara yang paling apik, cara yang paling ampuh dan paling konkret adalah dengan melakukan perbuatan yang baik itu sendiri, dengan melakukan tindakan-tindakan kasih secara nyata bagi orang lain. Tidak cukup kita berkata-kata mengenai kasih, mengenai kebaikan, namun tidak ada tindak lanjutnya, tidak ada tindakan yang konkret. Yang dibutuhkan adalah kata-kata namun sekaligus tindakan yang konkret. Kalau hanya ngomong saja tanpa perbuatan, nanti jangan-jangan orang menjuluki kita sebagai anggota NATO. Apa itu NATO? No action, talk only. Omong tok, omong doang tanpa perbuatan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam pengalaman kita disadarkan bahwa tidak semua perbuatan baik kita, tidak semua maksud baik kita itu senantiasa direspon atau ditanggapi dengan hal-hal yang baik yang menyenangkan kita. Sebaliknya, kadang-kadang justru kritik yang pedas, cemoohan, fitnah, bahkan penolakan dan penganiayaan yang kerap kali terjadi. Sebagaimana dialami oleh jemaat perdana seperti kita dengarkan dalam bacaan yang pertama hari ini. Bagaimana jemaat perdana ketika mereka berusaha untuk menerapkan hukum cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari, hingga akhirnya banyak orang yang percaya kepada Yesus, namun ternyata itu semua tidak berkenan bagi orang-orang sebangsanya, hingga mereka harus diusir dan orang-orang atau jemaat perdana ini harus pergi dari Yerusalem sampai keluar kota, sampai ke Samaria, seperti dialami oleh Filipus dan teman-temannya. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Petrus dalam bacaan yang pertama, yang kita dengarkan dari surat pertama Rasul Petrus, memberikan nasihat kepada kita, apa yang mesti kita lakukan ketika perbuatan baik kita, ketika maksud baik kita tidak ditanggapi dengan hal-hal yang baik, sebaliknya hal-hal yang tidak menyenangkan di hati kita. Santo Petrus menasihati kita, bukan dengan cemberut, bukan dengan gerutu, bukan dengan amarah kita menanggapinya. Sebaliknya, menanggapi itu semua justru dengan sikap yang hormat, dengan penuh kelemah lembutan dan juga rasa terima kasih.
sambil terus mencari dan mengevaluasi diri, apa yang perlu kita benahi, apa yang perlu kita perbaiki dalam relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Mengapa sikap hormat dan kelemah lembutan yang dianjurkan, yang dinasihatkan oleh Santo Petrus? Karena dari pengalaman saya sendiri mengatakan bahwa sikap hormat dan kelemah lembutan serta rasa terima kasih justru akan membuat kita merasa adem, merasa ayem, merasa sumeleh, merasa ringan meskipun harus menghadapi banyak perlakuan yang tidak baik terhadap kita. Dan sekaligus sikap hormat dan kelemah lembutan itu menjadi senjata yang ampuh untuk menaklukkan keangkuhan orang dan sekaligus untuk meredam amarah seseorang. Kita bisa membayangkan apa yang kiranya akan terjadi kalau caci maki dibalas dengan makian, kalau amarah dibalas dengan emosi. Kira-kira apa yang akan terjadi? Pasti akan semakin panas, semakin ramai, semakin heboh, dan konflik akan semakin berkepanjangan. Maka saya sangat setuju sekali dengan apa yang dinasihatkan oleh Santo Petrus, yakni berusaha untuk menanggapi setiap peristiwa kehidupan kita dengan sikap hormat dan kelemah lembutan dan rasa terima kasih. Selain ini, Santo Petrus juga mengajak kita untuk kembali kepada sikap yang murni, motivasi yang murni, yakni menanggapi itu semua dengan hati nurani yang murni. Rasul Santo Petrus mengajak kita untuk kembali kepada motivasi dasar mengapa kita berbuat baik kepada orang lain. Bukan untuk mencari pujian, bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, sebaliknya untuk kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Orang mengatakan AMDG, apa singkatannya? Ad Maiorem Dei. Apa? Aku mono gundul dase? Bukan. Ayo ngumpat ini loh, jendela aneh-aneh gereja. aja. Mos AMDG aku mono gundul dase? Bukan. Namun apa Romo? Ad Maiorem Dei Dei Gloriam. Ad Maiorem Dei Gloriam. Untuk kemuliaan Allah yang semakin besar. Untuk kemuliaan Allah yang semakin besar. Kalau ini yang menjadi motivasi dasar tindakan-tindakan baik kita, maka saya yakin kita tidak akan mudah sakit hati atau marah atau frustrasi ketika tindakan baik kita, maksud baik kita disalah mengerti, disalah fahami, atau bahkan kita ditolak mentah-mentah oleh orang lain. Nah, kembali Rasul Petrus dalam bacaan yang kedua mengajak kita semua untuk belajar dari pengalaman Yesus Kristus sendiri. Karena apa? Karena Yesus telah mengalami itu terlebih dahulu dibandingkan kita. Ketika tindakannya, ketika pelayanannya di tengah masyarakat Yahudi ditolak, disalah mengerti, disalah pahami, dan akhirnya dirinya pun juga ditolak, disingkirkan, dianiaya, dibunuh. Yesus tidak sekalipun berhenti berbuat baik. Dia tetap berbuat baik untuk kebaikan orang lain. Dan dia juga tidak pernah berhenti sedikit pun untuk melanjutkan perbuatannya yang baik ini. Sekaligus juga tidak pernah mengeluh, apalagi membalas dengan ketidakbaikan. Yang Yesus buat adalah mencoba mengampuni dan mencoba memahami mengapa orang-orang berbuat demikian terhadap dirinya. Inilah yang diharapkan menjadi sikap kita juga, yakni bukan melawan kejahatan dengan kejahatan, namun melawan atau menghadapi perlakuan tidak baik dengan sikap hati yang hormat, lemah lembut, dan juga dengan hati nurani yang murni. Dalam hal ini kita bisa belajar dari orang-orang jemaat pertama. Bagaimana mereka semua ketika mengalami perlakuan yang tidak baik dari orang-orang Yahudi, mereka tetap tekun menjalaninya meskipun
harus menanggung banyak kesusahan dan kesulitan. Saudara-saudariku yang terkasih, hadir sebagai orang Katolik, menjadi orang Katolik yang baik, ternyata tidak mudah. Pernah mempunyai pengalaman bagaimana tidak mudahnya menjadi orang Katolik di tengah masyarakat? Mungkin kita tidak pernah mempunyai pengalaman karena masyarakat kita baik. Namun ada kalanya saudara-saudara kita mengalami kesulitan dalam hal ini. Nah, hari ini kita semua diajak untuk kembali berpegang teguh pada motivasi dasar kita mengapa berbuat baik, yaitu untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk kebaikan atau kebahagiaan sesama kita. Kalau ini yang kita pegang, kalau ini yang kita hidupi terus-menerus, maka saya yakin kita tidak akan pernah menjadi frustrasi atau merasa sia-sia ketika perbuatan kita, karya-karya baik kita tidak dianggap, tidak dihitung, tidak direken oleh orang lain. Kembali kita belajar dari jemaat perdana. Ketika mereka mengalami penganiayaan, ketika mereka harus pergi meninggalkan Yerusalem, Filipus contohnya mencoba untuk lari, untuk pergi ke Samaria, dan di sana memanfaatkan kesempatan itu untuk mewartakan kabar sukacita, mewartakan kabar gembira, hingga akhirnya begitu banyak orang yang percaya kepada Yesus dan terselamatkan. Saudara-saudariku yang terkasih, berhadapan dengan kesulitan yang kita hadapi ini, tentu Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang mengutus kita, tidak akan tinggal diam. Dalam bacaan Injil kita dengarkan bagaimana Tuhan Yesus menjanjikan untuk mengutus Roh Kudus-Nya, yakni Roh kebenaran, untuk menolong dan menyertai kita semua dalam melaksanakan tugas pewartaan ini. Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Sebaliknya, melalui Roh Kudus-Nya inilah Tuhan akan membantu kita untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Nya, untuk bertahan di dalam perjuangan, dan sekaligus untuk mengalami sendiri kasih Tuhan yang semakin nyata di dalam diri kita dan di dalam diri orang lain. Maka saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita sambut tugas perutusan kita menjadi pewarta-pewarta kabar sukacita ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, sembari memohon agar Roh Kudus senantiasa menyertai kita, menolong kita, membantu kita, dan akhirnya menyelenggarakan yang terbaik untuk kehidupan bersama kita. Semoga kesulitan-kesulitan yang kita hadapi tidak menyurutkan semangat kita untuk menjadi orang Katolik yang baik, yang senantiasa berbuat baik, senantiasa berbuat baik, senantiasa berbuat baik di tengah masyarakat. Hanya dengan demikian, kasih dan kebaikan Allah menjadi semakin mekar, semakin dirasakan oleh semakin banyak orang. Mari kita berdiam diri sejenak untuk bersyukur atas panggilan menjadi pewarta kasih dan kebaikan Tuhan, dan sekaligus mohon agar kita semakin diteguhkan dalam perjuangan ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.